Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oni dalam Bingkepot episode 9, Bincang Kebijakan Podcast Bank Indonesia. Temanya adalah membangkitkan kepenulisan populer di Bank Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau bernama Hendy Febrian Azano. Beliau merupakan kasir di unit pengelolaan uang rupiah di Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Langsung saja kita sapa tanpa berlama-lama Sobat Rupiah sekalian. Halo Bang Hendy, apa kabar? Halo Mbak Uni, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang, jadi tema kita hari ini luar biasa nih Bang, membangkitkan daya kreativitas kepenulisan populer di Bank Indonesia. Ini sejalan dengan tugas dan fungsi mungkin, bukan tugas dan fungsi sih, sejalan dengan rutinitas sehari-hari yang Bang Hendy kerjakan di Bank Indonesia. Jadi Bang, beberapa waktu lalu nih, saya tuh mendengar kalau Bang Hendy itu memenangkan lomba kepenulisan makroprudensial. Saya tertarik nih Bang, tertarik sekali dengan judul dalam tulisan yang Bang Hendy angkat, yaitu Parasut Penjaga Ketahanan Sistem Keuangan. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya nih Bang, terutama kita yang ada di lembaga ini, maksud dari parasut penjaga ketahanan itu tuh apa sih Bang? Nah, parasut penjaga ketahanan ini sama halnya dengan sedia payung sebelum hujan. Ini hanyalah sebuah analogi. Parasut yang saya maksud dalam tulisan tersebut adalah dana darurat yang harus dimiliki oleh semua masyarakat sebagai antisipasi agar tidak panik menghadapi krisis ekonomi maupun kondisi seperti COVID-19. Terkait dana darurat ya Bang, memang kalau yang saya tangkap dari pembicaraan Bang Hendy tadi, info tadi adalah bahwa memang sebenarnya tidak hanya terkait pandemi kita harus punya dana darurat, benar nggak Bang? Jadi sebelum pandemi juga memang seharusnya kita sudah mempersiapkan dana darurat itu, benar nggak Bang? Nah, benar sekali Mbak Uni, kita harus memiliki dana darurat bahkan sebelum pandemi berlangsung. Karena dana darurat adalah antisipasi untuk menghadapi krisis ekonomi ataupun COVID yang datang. Oke, jadi tulisan Abang ini merepresentasikan keadaan kita saat pandemi. Jadi memang kita harus diwanti-wanti nih Bang, diwanti-wanti bahwa kita memang harus punya dana darurat sebelum pandemi dan pasca pandemi. Yeah. Terkait tulisan Abang nih Bang, sangat menarik. Jadi saya terinfo beberapa waktu lalu bahwa selain memenangkan lomba makroprudensial dengan judul Parasut Ketahanan Sistem Keuangan ini, Bang Hendy juga sering dan aktif menulis. Salah satu judulnya itu adalah 4 Points for Leadership 4.0 dan Belajar Melawan Lelah yang Hajar dari Siti Hajar. Ada nggak sih Bang alasan atau kilas balik kenapa Bang Hendy memilih dua judul itu? Jadi kami ini penasaran nih Bang, ketertarikan Bang Hendy dalam dunia kepenulisan itu kayaknya begitu concern. Jadi pasti punya alasan kan Bang, jadi kami penasaran nih alasan dari judul yang tadi saya sebut. Nah, benar sekali Mbak Uni. Jadi beberapa tulisan saya mengambil judul yang pertama Parasut Penjaga Ketahanan Sistem Keuangan. Saya memakai diksi yang agak unik yaitu parasut di sini. Kemudian pernah juga menulis dengan judul Belajar Melawan Lelah yang Menghajar dari Siti Hajar, dan kemudian juga pernah 4 Point for Leadership 4.0. Tentu ada sebuah alasan di balik pemilihan judul yang seperti demikian. Bagi saya, pemilihan judul haruslah sebuah judul yang clickbait, sehingga mampu menarik perhatian pembaca untuk membaca tulisan kita. Terutama pada saat perlombaan-perlombaan yang berlangsung. Judul yang unik tentu akan membuat juri tertarik untuk membaca tulisan kita, terlebih dengan banyaknya tulisan yang masuk dari peserta-peserta yang lainnya. Oke, bicara tadi yang Bang Hendy sampaikan adalah bahwa judul harus dipilih dengan clickbait karena memang Bang Hendy suka atau di bagian itu, kemudian diksi yang menarik juga termasuklah di dalamnya. Jadi Bang, di antara kepenulisan yang tadi Abang sebutkan, bagian mana sih Bang selain diksi dan clickbait yang harus kita perhatikan? Yang awam ini untuk belajar menulis, tertarik menulis, kemudian kita bisa nih, bonusnya tuh kalau menurut saya sih ketika kita menulis tuh bonusnya adalah kita bisa memenangkan kompetisi ya Bang ya. Jadi gimana nih biar bisa kita juga sama-sama berprestasi dan bisa memenangkan kompetisi seperti Bang Hendy tentunya. Wah, menarik nih pertanyaannya Mbak Uni. Iya, menarik banget.
bagi saya tadi benar, yang pertama adalah judul yang clickbait. Kedua, selanjutnya adalah pemilihan lead atau kalimat pembuka yang menarik sehingga membuat pembaca penasaran untuk membaca tulisan kita hingga akhir. Yang ketiga, pemilihan diksi yang juga menarik, banyak menggunakan ungkapan, peribahasa sehingga pembaca tidak bosan untuk membaca tulisan kita. Dan yang terakhir, ending yang berkesan sehingga dapat melekat di pikiran, terutama pikiran para juri yang menilai tulisan kita, agar menjadi kelebihan dari tulisan kita dibandingkan dengan tulisan-tulisan peserta yang lainnya. Oke, ending ya Bang. Jadi ada diksi, ada ending, terus ada pemilihan yang tepat ya Bang ya. Mungkin teman-teman bisa kita praktekkan mulai dari sekarang bahwa ketiga unsur tadi bisa menjadi acuan dalam kepenulisan. Bicara tentang hal yang tadi kita bahas nih Bang, pasti punya kilas balik atau story-nya kenapa Bang Hendy bisa menang. Kemudian apakah selain tiga hal yang tadi ada kisi-kisi nih Bang, kisi-kisi kepenulisan. Kemudian apakah pada saat Bang Hendy ikut lomba kemarin, Bang Hendy langsung menang nih? Nah, kami penasaran nih dengan hal itu. Mungkin bisa diceritakan Bang Hendy? Oke, baik Mbak Uni. Terkait langsung menang ya, langsung menang. Saya rasa semua orang pernah mengalami kegagalan, kekalahan sebelum ia memenangkan sebuah kompetisi. Nah, pasti kita berkali-kali gagal sebelum akhirnya memenangkan sebuah kompetisi. Gagal, kecewa, patah hati, ngerasa nih, kayaknya tulisan udah bagus nih, tapi kok kalah. Nah, kadang beberapa orang memilih menyerah dan putus asa. Udahlah, kayaknya menulis nih bukan passion aku nih, kayaknya nggak cocok nih di dunia penulisan. Tapi bagi saya, hal-hal tersebut membuat saya semakin keras dalam belajar, semakin sering membaca buku, mencari literatur, mencari bagaimana sih tulisan-tulisan yang disukai oleh juri atau tulisan-tulisan yang disukai oleh pembaca seperti apa. Sehingga dengan banyaknya referensi yang sudah saya miliki menjadi bekal saya untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang berikutnya. Oke, bicara tentang apa ya? Bicara mengenai tulisan tadi ya Bang ya. Setiap orang pasti punya gaya kepenulisan berbeda. Kemudian setiap juri pasti punya preferensi tersendiri, konsiderasi tersendiri. Kenapa bisa memenangkan si kompetitor? Bener nggak Bang? Ya. Tadi yang saya tangkap adalah Bang Hendy ini tipikal yang memang tidak gampang menyerah teman-teman sekalian. Jadi memang di saat kami di kantor juga Bang Hendy ini memang tipikal yang rajin sekali. Sebenarnya bukan kompetisi sih Bang, kalau saya menganggapnya rajin sekali mengasah diri untuk self improvementnya Bang Hendy. Jadi Bang Hendy memang rajin menulis. Itu yang maksudnya yang bisa saya pelajarin dari sosoknya Bang Hendy. Bang, ada nggak sih kiat-kiat dari Bang Hendy gimana bisa memenangkan kompetisi? Kayak ya nggak mesti langsung gol sih, pasti ada jatuh bangunnya kan Bang kan, tapi mungkin ada kiat-kiat nih dari Bang Hendy nih gimana kita bisa menangkan kompetisi gitu. Baik Mbak Uni, mungkin ada beberapa hal yang harus kita miliki agar bisa memiliki yang pertama tulisan yang bagus, kedua bonusnya adalah memenangkan kompetisi. Ya benar, bonus kan itu ya, Bang. Bagi saya ya yang penting tulisannya kita senang dulu nih. Wah, tulisan kita udah bagus nih dan kita senang. Nah, sebagai hadiahnya mungkin memenangkan kompetisi. Nah, mungkin yang pertama kita perbanyak membaca terlebih dahulu. Karena semakin banyak kita membaca, akan semakin banyak referensi kita. Nah, yang kedua, membaca juga ini, kita juga membaca tulisan-tulisan pemenang sebelumnya atau tulisan-tulisan yang kira-kira disukai oleh juri pada kompetisi tersebut. Agar kita tahu nih, jenis tulisan seperti ini ternyata yang disukai oleh juri kita. Nah, kemudian perihal ke gaya penulisan atau kekhasan. Setiap orang memiliki gaya penulisan masing-masing. Ciri khasnya ya Bang? Ya, ciri khas tentunya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya memiliki ciri khas mulai dari pemilihan judul yang clickbait. Ya, seperti tadi ya, parasut. Penjaga ketahanan sistem keuangan. Kan agak unik kan, ketika parasut dengan sistem keuangan. Agak-agak juri pasti bertanya-tanya nih. Korelasinya apa? Kok parasut gitu kan. Nah, memang sengaja saya memilih judul-judul yang seperti demikian. 4 point for leadership 4.0. 4 point ini apa aja sih yang dimaksud oleh penulis ini? Nah, hal-hal tersebut yang menjadi ciri khas saya dari judul, kemudian diksi-diksi yang menggunakan peribahasa, menggunakan ungkapan, analogi-analogi, sehingga semakin membuat juri dan pembaca tertarik untuk membaca tulisan ini
dan jangan lupakan ending yang menarik ya, Oke. seperti yang saya. Nah, lantas jangan lupa juga mengkoreksi tulisan kita. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kadang kita yang penting udah kelar, udah. Padahal kita harus juga kritis terhadap diri kita sendiri. Kita koreksi sendiri nih, apakah ada typo di tulisan kita, apakah spasinya double, hal-hal yang sepertinya dianggap remeh, tapi ketika dibaca itu sangat mengganggu. Nah, itulah yang harus senantiasa kita lakukan secara terus-menerus. Kritis dan pantang menyerah. Oke, kritis dan pantang menyerah. Dan jangan lupakan, kenapa Bang Hendy tulisannya bisa bagus, itu karena beliau juga suka membaca. Betul kan Bang? Ya, itu kayak benar bagian sekali. dari yang, mungkin bagian dari tidak terpisahkan ya Bang ya? Nah, harus wajib. Oke, bicara tentang membaca, kemudian kepenulisan tadi Bang, pasti Bang Hendy punya role model nih. Role model terkait penulis yang Bang Hendy senengin. Nah, siapa tuh Bang kira-kira? Wah, kalau idola dalam segi penulisan banyak banget sih sebenarnya. Karena di Indonesia itu banyak banget penulis-penulis yang bagus. Namun, perihal gaya penulisan, saya setidaknya ada 3 yang saya sangat sukai. Yang pertama, Terelie. Yang kedua, Firsa Besari. Dan yang ketiga, Kang Maman. Yang saya sukai adalah pemilihan diksi-diksi yang semakin membuat hidup tulisan mereka. Nah, jadi kita tuh membacanya tuh nggak bosan, walaupun seperti Terelie itu kan tulisannya bisa sampai 300 lembar, 300 halaman, 400 halaman. Kita tuh masih kayak, menarik ya tulisannya itu. Karena pemilihan diksi-diksi mereka yang menurut saya cukup cantik. Oke, jadi orang kadang itu Bang, menulis itu kan emang butuh seninya ya. Maksudnya seninya itu tidak seperti yang Bang Hendy tadi bilang, bahwa setiap orang pasti punya ciri khas, punya kekhasannya masing-masing dalam menulis. Ya, benar sekali. 3 role model nih, 3 idola yang Bang Hendy jadikan panutan dalam menulis. Maksudnya adalah beliau mengambil ilmu yang diterapkan dari 3 penulis tadi. Rata-rata kalau nggak salah itu penulisnya bestseller semua kan Bang? Iya, Bang. Ya, benar. Novel Iya. bestseller yang ada di Gramedia sih Betul. namanya. Bang, bicara tentang hal itu, menulis ini kan berkaitan erat ya sama membaca. Ya, Karena sekali. tidak mungkin, kalau menurut saya ya, bagi saya tuh niscaya orang bisa menulis tanpa dia punya pegangan. Pegangannya itu apa? Pasti membaca kan Bang kan? Iya, benar sekali. Nah, kita tahu di sini bahwa Indonesia itu salah satu dengan indeks literasi yang rendah. Ya, kayak semuanya tahu kan Bang, kita di urutan berapa semuanya tahu. Mungkin Bang Hendy ini bisa berpendapat ataupun membagikan tips kepada kami Sobat Rupiah yang ada di sini mengenai, yuk jangan malas yuk baca. Kayak itu tuh hal yang nggak susah loh buat dilakukan gitu. Itu sangat berhubungan erat dengan kita, di mana bisa bisa membuka wawasan, bisa membuka pola pikir kita tentang dunia baru, hal baru. Mungkin Bang Hendy bisa berbagi nih sama kita tips-tips buat rajin baca. Nah, mungkin saya cukup beruntung ya, karena sejak kecil saat saya masih SD, ibu saya itu berlangganan koran Pontianak Post yang setiap harinya bisa saya baca, sehingga memunculkan kebiasaan saya membaca sejak kecil, mulai dari membaca berita, novel, dan lain sebagainya. Terlebih saat ini dengan adanya digitalisasi, berita sangat mudah untuk diakses. Tinggal scroll, ya udah nih dapat berita-berita terbaru, semakin cepat dan semakin mudah diakses tentunya. Namun untuk memulai kebiasaan ini cukuplah sulit, karena bisa dibilang ini adalah culture dari negeri kita. Nah, kalau saya sih mungkin memulai dari membaca hal-hal yang kita senangi terlebih dahulu. Bagi saya, sebagai pria, mungkin hal yang disenangi yaitu tentang olahraga, sepak bola. Nah, mulai itu dari membaca artikel tentang sepak bola, tentang olahraga, mulai sedikit menanamkan kebiasaan, lalu lanjut ke sedikit-sedikit membaca tentang ekonomi, keuangan, berita-berita yang lainnya yang ada di koran. Nah, kalau sudah muncul kebiasaan itu, insya Allah kita akan semakin memiliki wawasan ke depannya. Akan semakin terasa nih, saat ngobrol dengan orang kan bakal kerasa nih, ternyata Nyambung atau enggak gitu kan. itu benar-benar banget tuh Mbak Uni. Nah, jangan lupakan juga dulu wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT adalah
Iqra, bacalah. Nah, mari kita budayakan membaca. Siap. Jadi teman-teman itu tips-tips yang saya sendiri sih Bang, saya dapat insight dari Abang bahwa memang hal yang tidak mudah itu adalah membaca. Padahal kita itu udah disuruh nih Iqra bacalah, tinggal dibaca kan, maksudnya tinggal dibaca. Kemudian sekarang kita melihat fasilitas pendidikan, fasilitas bacaan yang sudah berbenah. Jadi kita bisa tuh mulai dari situ. Kemudian yang saya tangkap juga dari Abang adalah cintai atau bacalah apa yang kamu senangi terlebih dahulu, maka akan timbul rasa cinta dalam membaca. Karena untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang baik itu tidak mungkin terlepas dari dunia membaca, seperti itu. Iya, benar sekali. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Bingkepot kita episode 9, yaitu tentang tema kepenulisan di Bank Indonesia, yang langsung kita hadirkan dengan narasumber yang sudah memenangkan kompetisi luar biasa, yaitu Bang Hendy. Kita bisa mengambil wawasan, mengambil insight dari beliau mengenai kepenulisan dan membaca, yang mana bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya dapat satu key points nih Bang, yang dimana Bang mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat Abang bisa bertahan di posisi ini, di titik ini adalah sikap yang never give up, tidak pantang menyerah. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah tidak pantang menyerah itu adalah salah satu komponen utama dalam keberhasilan sebuah tulisan ataupun tulisan yang Bang Hendy hasilkan? Nah, terkait pantang menyerah ya Mbak Uni. Pantang menyerah ini mungkin adalah basic untuk setiap orang yang ingin memenangkan sebuah kompetisi. Karena tidak dimungkiri, kita nggak mungkin ini setiap kompetisi kita menangi, pasti pernah kalah, pernah gagal. Nah, untuk itu kita harus memiliki sikap yang pantang menyerah. Bagi saya, kekalahan ataupun kemenangan harus kita sikapi dengan cara yang sama. Untuk kekalahan, ya sudah, kekalahan dilupakan, kekecewaannya dilupakan, lanjut untuk belajar lagi agar tulisan kita semakin baik ke depannya. Dan kemenangan pun tidak berarti kita harus jumawa, tetapi endingnya kita harus belajar lagi agar kualitas tulisan kita semakin baik. Oke, kemenangan tidak menjadikan kita jumawa, malah menjadikan kita improve diri semakin lebih baik dari hari ke hari, seperti itu ya Bang. Benar. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya Oni pamit undur diri. Saya Hendy. Salam literasi, jangan lupa baca buku hari ini.